Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hera Septriana ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang uh, kata ya. Jadi apa sih itu kata ya? Jadi pasti kita itu sering mendapatkan kondisi di mana kita harus menggunakan suatu kata kepada orang lain atau menceritakan sesuatu kepada orang lain agar orang tersebut itu mengerti apa yang ingin atau apa yang sedang kita rasakan. Namun terkadang mereka itu tidak mengerti ya, tidak memahami apa yang kita katakan. Jadi akhirnya terjadi miskomunikasi, terjadi kesalahpahaman. Nah, di situ. Walaupun kata di sini itu adalah sesuatu unsur terkecil dalam kalimat, namun kata itu sangat eh, sangat berfungsi ya. Jadi sangat berefek gitu ya. Jadi kalau kata-katanya salah, kita bisa menyakiti orang lain. Nah, itu jadi harus benar-benar bisa memilih dan memilah suatu kata atau diksi ya, yang biasa disebut dan diksi. Jadi kata itu apa? Nah, kata itu di sini pengertiannya yaitu unsur terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Nah, jadi unsur yang terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Jadi punya makna. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata kato. Kato ya, yang artinya bahasa. Kemudian dikonversasi cerita atau di dalam sebuah dongeng gitu ya. Jadi menjadi sebuah kata. Nah, di sini jadi bahasa di dalam bahasa Melayu itu dipersempit lagi sehingga menjadi kata. Nah, definisi kata itu merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Namun secara umum kata itu adalah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari huruf-huruf, ya kan? Atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa dan klausa. Jadi unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Morfem itu apa? Morfem itu satuan gramatikal terkecil yang mempunyai sebuah makna dan digunakan untuk membedakan makna jamak, tunggal, waktu lampau, dan sebagainya. Bentuknya dapat dengan tanpa afiks. Afiks itu adalah imbuhan. Nah, bentuk-bentuk afiks itu ada awalan, tengah, akhiran. Yang disebut awalan itu infiks. Kemudian awalan itu prefiks. Kemudian tengah itu infiks dan akhiran itu sufiks. Nah, ini adalah ragam bahasa. Jadi
eh, jika kita membahas tentang bahasa, yaitu yang keluar kata-katanya tentang itu imbuhan. Imbuhan itu apa tadi? Nah, frasa, klausa, dan seperti itu termasuk ragam bahasa juga. Kemudian menurut Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari Amerika, itu kata adalah analisis kalimat yang disajikan dengan simbol N atau nomina, V verb, atau A adjektiva, dan sebagainya. Dalam buku linguistik Eropa, unsur ini mempunyai susunan fonologis yang stabil, tidak berubah, dan keluar mobilitasnya di dalam kalimat. Nah, sekarang kita menuju ke tujuan. Nah, tujuan kata itu apa sih ya? Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi satu kalimat dan klausa. Jadi kata-kata itu tujuannya untuk membuat suatu kalimat ya, membuat suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini menjadi unsur yang penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini fungsi dari fungsi dari kata. Kata berfungsi sebagai subjek. Ya, di sini kata berfungsi sebagai subjek. Kemudian berfungsi sebagai predikat, berfungsi sebagai objek, berfungsi sebagai keterangan, berfungsi sebagai pelengkap. Nah, itu struktur gramatikalnya ya. Kalau berfungsi sebagai subjek, berarti subjek itu bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, ayah bekerja di kantor. Nah, itu berarti apa subjeknya? Kata yang berfungsi sebagai subjek, ayah. Seperti itu. Kemudian berfungsi sebagai predikat. Predikat itu apa? Predikat itu merupakan kalimat yang menandakan apa yang dibicarakan oleh subjek. Biasanya harus mendukung unsur verba setelah dapat diikuti oleh objek atau adverbia. Fungsi kata sebagai predikat memberi keterangan tentang yang dilakukan oleh objek. Nah, berarti ayah bekerja di kantor, berarti predikatnya bekerja. Seperti itu. Begitu juga dengan objek, keterangan, dan pelengkap nanti bisa dilihat ya sebagai fungsi-fungsinya. Nah, kemudian jenis kata. Jenis kata itu ada kata benda, kata bilangan, kata ganti, ya, kata kerja, kemudian kata sifat, kata keterangan, kemudian kata tugas. Nah, bentuk kata itu ada kata imbuhan, kata ulang, kata gabung. Kata imbuhan ini, nah yang tadi Ibu katakan, nah seperti itu. Mungkin cukup ya dari Ibu materi tentang kata hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.